Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhartati CGP Angkatan 9 dari SDN Trawas 1, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto akan mengadakan wawancara kepada kepala sekolah tentang keputusan yang bertanggung jawab mengenai dilema etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bustanu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Tati. Hari ini saya akan mengadakan tentang kasus-kasus yang dialami oleh kepala sekolah, yaitu tentang dilema etika. Oh iya. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini iya Bu Tati, terima kasih. Yang di sini yang selama ini yang saya masuk di sekolah ini itu ada dilema, yaitu adanya rasa kasih sayang yang berlebihan terhadap murid. Itu jadi ada rasa kasih sayang yang berlebihan terhadap satu murid, terus yang lainnya itu diabaikan. Itu ya. Jadi antara kasih sayang dan Adanya rasa kasih sayang berlebihan terhadap murid dengan keadilan ya Pak. ya, dibanding dengan murid yang lainnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yaitu saya dengan cara semua elemen sekolah dan semua orang tua siswa itu saya ajak untuk berkomunikasi dengan baik dengan cara mengumpulkan antara semua warga sekolah untuk bisa menjalin komunikasi yang baik dengan sesama elemen sekolah. Itu yang paling utama yang saya terapkan pada waktu saya pertama kali masuk ke sini. Harus ada komunikasi ya Pak? Iya. Ya. Terus selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya adakan di sini yaitu saya adalah sebagai alumni guru penggerak. Ya. Itu saya menggunakan 9 langkah pengujian tadi. Itu dengan cara berbasis rasa peduli. Itu yang saya gunakan dari 9 langkah pengujian tadi. Terus karena memakai prinsip dengan prinsip berpikir rasa peduli itu. 9 langkah sesuai dengan yang ada di pelajaran guru penggerak. Iya, betul. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya gunakan untuk saat ini yaitu dengan bermusyawarah antara guru kelas dan guru senior, dan beserta orang tua wali murid itu yang saya lakukan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu kita harus berani mengambil sikap. Apa yang kita pakai kita harus berani, dan kita harus siap memutuskan itu, baik itu antara benar lawan benar atau benar lawan salah itu. Jadi saya sebagai kepala sekolah harus siap menentukan apa yang harus saya inginkan, apa yang saya anggap baik pada saat itu. Begitu, jadi Bapak harus tegas bisa mengambil keputusan, mengambil sikap. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, saya membuat keputusan itu tergantung kasusnya. Kalau yang kasusnya kecil kita selesaikan di tempat. Kalau yang kasusnya lebih berat itu saya pakai
jangka panjang dan jangka pendek. Jadi untuk sebuah kasus yang kecil itu kita sesuaikan di tempat itu. Terus kalau yang kita ada kasus yang agak rumit, kita pakai jangka pendek, terus ada jangka panjangnya itu dengan melibatkan semua elemen yang ada di sekolah. Gitu ya Pak? Okay. Jadi tergantung kasusnya, ada yang jangka Iya. pendek, ada yang jangka panjang. Ada ruang di tempat, saya di tempat. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika? Yaitu dengan cara komunikasi yang baik dengan sesama guru itu yang bisa mempermudah saya untuk bisa menyelesaikan kasus yang seperti tadi itu. Jadi contoh utamanya yaitu kita harus berkomunikasi dengan para dewan guru supaya antara kepala sekolah dan guru bisa terjalin hubungan yang lebih baik lagi. Ya, jadi ada komunikasi antara Ya. guru dan kepala sekolah. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Oke. Dalam dilema etika saya mengambil keputusan harus selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak dengan menerapkan 9 langkah dan 4 paradigma serta 3 prinsip yang ada di dalam materi itu tadi, itu saya terapkan semuanya. Jadi itu yang bisa saya terapkan untuk mengambil sebuah keputusan tadi. Ya, jadi sebagai guru penggerak kita harus menerapkan ilmu yang telah kita pelajari dalam mengambil keputusan Ya, yang Bapak betul. alami. Betul sekali. Ya, terima kasih Bapak atas waktu yang telah disediakan untuk saya. Terima kasih juga Bu Tati atas kedatangannya pada hari ini, supaya biar kita bisa berdiskusi dan bisa menambah ilmu. Untuk itu ya juga saling menambah rasa kekeluargaan. Lain kali bisa ya Pak kita sharing-sharing lagi Ya, kita tentang sharing lagi ke sini, kasus-kasus yang ya. kita alami. Iya, betul. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eva, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik-baik saja Bu. Bu Eva, saya kesini mau mengadakan wawancara dengan Bu Eva tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berkaitan dengan dilema etika. Monggo, Ya, saya bersedia. Bu Eva, semua kepala sekolah pasti mengalami kasus tersebut, benar-benar sangat sulit bagi Bu Eva. Terus bagaimana cara Bu Eva mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya, pertama kita adakan rapat Bu. Setelah pas rapat tersebut kita gali bersama permasalahan yang ada dikemukakan. Kemudian dari permasalahan tersebut kita identifikasi apakah itu dilema etika ataukah bujuk moral. Jadi harus rapat dulu. Iya, rapat dulu Bu. Kalau nggak rapat kan kita nggak tahu termasuk masalahnya itu apa. Terus bagaimana cara mengatasinya kan tergantung nanti apakah bujuk moral, apakah dilema etika. Jadi kita mengambil keputusannya nanti setelah kita mengetahui permasalahan tersebut. Terus selama ini bagaimana Bu Eva menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama atau sama-sama mengatur nilai kebajikan? Yang pertama ya tentunya rapat. Dari rapat tersebut kita bicarakan bersama masalahnya seperti apa, diungkapkan masalahnya, kemudian baru kita identifikasi masalahnya tersebut apakah termasuk dilema etika. Biasanya yang paling sering itu memang dilema etika. Kemudian dari permasalahan tersebut kita identifikasi tersebut, baru kita ambil keputusan bersama. Jadi harus ada rapat dulu terus kita mengambil keputusan secara Iya, bersama. sebaiknya seperti itu Bu, agar keputusannya itu bisa kita mencapai. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama
mengidentifikasi masalah, kemudian dibicarakan bersama, dimusyawarahkan bersama. Barangkali di situ ada kepentingan-kepentingan yang saling bertolak belakang ataupun yang apa ya maksudnya yang tidak sesuai, jadi kita bisa mengambil keputusan. Terutama kan ada beberapa ya Bu, misalnya yang bertolak belakang. Contohnya pengambilan keputusan, misalnya ada guru yang izin, terus bagaimana kedinasannya. Jadi kita kan harus mengambil keputusannya harus memang benar-benar sesuai. Itu Bu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya memang biasanya ya perbedaan karakter antar personil, kemudian juga ada juga yang memang susah untuk melaksanakan hasil keputusan itu Bu, karena memang barangkali ada yang bertentangan, itu memang sulit karena pengambilan keputusan kan harus bertanggung jawab ya Bu, dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan itu Bu. Jadi cara efektifnya bagaimana Bu? Cara efektifnya ya kita rapat bersama, kemudian diidentifikasi masalahnya, kemudian disesuaikan dengan keputusan yang memutuskan dengan cara bertanggung jawab juga, supaya tidak menyinggung beberapa pihak. Jadi kan sulit memang itu keputusan yang paling sulit, dan itu harus didasari semua dari nilai-nilai kebajikan tersebut. Berarti intinya dari nilai-nilai kebajikan. Iya, intinya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saling bertolak belakang biasanya yaitu tadi perbedaan karakter, kemudian perbedaan keadaan juga. Kadang ada kan Bu, keadaan yang mendesak, kemudian kita dituntut dengan terbentur dengan aturan juga, itu juga memang susah. Saling Iya, saling berlawanan itu paling susah untuk memutuskan. gitu ya Bu. Iya. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau memang benar ada persoalan atau kasus seperti dilema etika yang harus segera rapat agar segera mendapatkan keputusan. Jadi harus berapa Iya. tanpa menunggu jadwal rapat, Tanpa menunggu jadwal. Jadi kondisional lah. agar segera selesai. Iya, agar segera terselesaikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya Bu, beberapa memang ada pihak mungkin kalau memang saya tidak bisa memutuskan itu minta pendapat dari orang lain juga yang lebih senior. Biasanya kan saya juga baru Bu, jadi minta pendapat yang lebih senior, contohnya ya kayak ketua K3S seperti itu. Mungkin bisa membantu untuk sharing-sharing permasalahan yang ada. Intinya itu harus minta pendapat kepada para senior. Ya, para Yang lebih senior. berpengalaman. Iya, betul. Apa hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari hal-hal yang ada bahwa semua keputusan kalau ada permasalahan harus segera dibicarakan bersama dengan rapat bersama, kemudian agar mudah untuk mengidentifikasi masalah. Jika masalah sudah teridentifikasi, akan mudah untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan semua itu harus didasari dengan semua nilai-nilai kebajikan. Jadi harus ada apa terlebih dahulu, Iya. kemudian disesuaikan dengan nilai
kebajikan. Iya. Iya, karena kita kan juga di sekolah, di lembaga juga tidak bekerja sendiri, tapi bersama-sama. Guru atau kadang-kadang juga komite kalau mengenai keputusan dengan wali murid juga itu. Bu Eva, terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Sama-sama. Saya bisa sharing-sharing untuk mencari pengalaman bagaimana cara mencari keputusan yang benar. Sama-sama Bu, saya juga masih mencari pengalaman juga.